Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Masih tentang tanya jawab budidaya ikan gabus ya. Langsung saja pertanyaan dari yang pertama. Ini dari Wardoyo yang ada di Brebes. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Wardoyo. Boleh kenalan Pak? Boleh saja. Saya penggemar video budidaya ikan gabusnya Bapak. Terima kasih Mas Wardoyo. Apakah Bapak dulu sekolahnya di perikanan? Apa Bapak dulu sekolah di perikanan ya? Boleh sekilas Pak saya tahu, dan kalau berkenan sedikit cerita tentang perjalanan usaha Bapak di bidang ikan gabus. Ya, dan kenapa Bapak memilih ikan gabus sebagai ikan budidaya ya untuk usaha Bapak. Boleh cerita Pak, kronologis Bapak menjalankan usaha ini dari awalnya. Wah, ini cukup panjang ini ya. Ya mungkin nanti saya jawab di part berikutnya ya Mas ya. Ya ini saya cerita tentang perjalanan usaha yang saya jalani ya. Ya sapa dulu. Ya ikuti terus part berikutnya karena ini cukup panjang, paling enggak ya bisa 1 jam ini ya. Kemudian yang kedua dari Indro Mulyono, ini yang ada di Cilacap ya. Saya sering mancing ikan gabus Pak ya. Saya piara di kolam semen, ada sekitar 27 ekor besar kecil campur. Kalau saya campur, apa mungkin ikan itu saling kanibal Pak? Jadi ikan gabus, terutama ikan gabus yang tangkapan alam ya, liar lah ya. Jadi tangkapan alam dari hasil pancingan, dari hasil setrum, dari hasil jaring yang kemudian dikumpulkan jadi satu dalam satu kolam. Kalau ukurannya memang selisihnya tidak terlalu banyak, misalkan 1 on dengan 1,5 on gitu, nggak masalah. Tapi kalau bobot 0,5 kilo dengan yang 1 on ini bisa bermasalah ya. Yang kecil bisa dihajar bahkan dimangsa oleh yang besar. Saya sarankan kalau mau nampung ikan gabus yang dari alam liar gitu, usahakan ukurannya hampir rata-rata sama. Karena yang bagaimanapun kalau yang liar itu ditangkap dari berbagai tempat, mereka sifat ganasnya, sifat liarnya itu sangat kental sekali. Jadi mereka bisa bertarung, saling menggigit sehingga banyak ikan gabus yang mati ataupun yang luka-luka. Ya, Mas Indro silakan nanti yang dari alam disamakan ukurannya, yang 2 on, 2 on, 3 on, 3 on, yang 0,5 kilo, 0,5 kilo gitu ya. Kalau memang mau itu dibesarkan kembali sehingga nanti tidak banyak yang cacat atau luka-luka. Kemudian dari Bapak Sukirjo, ini yang ada di Magetan. Saya usul Pak Swandi ya, kalau bisa berkenan bikin grup WA khusus ikan gabus atau Facebook yang khusus ya ikan gabus juga. Ya, karena saya pemula, saya ingin belajar lebih fokus di ikan gabus. Kalau bicara masalah grup, memang saya dulu pernah ya ada grup WA itu sudah 2 kali. 2 kali grup WA. Ya, tetapi karena memang saya melihat dari grup yang pernah saya buat itu kembali lagi kepada anggotanya masing-masing ya. Awal-awalnya memang nggak ada masalah, tetapi berjalan ke belakang ribuan anggota yang ada di situ timbul crash dan cekcok antar anggotanya masing-masing ya, dimana saya juga tidak tahu permasalahannya apa, sehingga menurut saya di situ banyak permasalahan antar yang di situ yang harusnya tidak boleh berdagang, hanya menjadi orang yang sharing-sharing ilmu di grup itu, ternyata di grup itu hanya juga digunakan untuk ajang jual beli juga, yang memang dimana peraturan yang kita buat itu tidak boleh jual beli, hanya sekedar info sharing ilmu tentang budidaya ikan gabus saja. Tapi tidak banyak yang mematuhi itu sehingga banyak cekcok, banyak rame, salah paham, saling ejek, saling sindir di situ. Sehingga efektif saya, menurut saya lebih baik belum dulu ya. 2 kali grup itu sudah saya tutup dulu untuk sementara waktu. Jadi kedepannya nanti mungkin bisa dibuat lagi dengan konsep yang mungkin lebih nyaman, lebih enak, lebih kondusif, sehingga nanti bisa di situ menjadi ajang kita belajar bersama ya. Kalau di situ ajang untuk dagang, kemungkinan kecil banyak permasalahan yang akan muncul ya, atau menjadi ajang di situ untuk pamer ya, itu juga banyak yang akan terjadi konflik di situ ya. Kemudian masalah Facebook juga hampir sama ya. Jadi saya tidak membuat Facebook, kemudian saya hanya nimbrung di grup-grup yang ada, itu pun
beberapa grup saya sepihak di WA atau apa dikeluarkan ya, karena kita nggak tahu juga permasalahan apa yang ada di situ. Saya disuruh masuk, dimasukkan, keluar, dikeluarkan lah, ya nggak ngerti juga ya, padahal kita juga nggak pernah komen, nggak pernah apa-apa ya, itu. Jadi nanti mudah-mudahan nanti akan ada informasi tentang masalah grup, dan kalau memang Mas Kirjo mau belajar ya bisa nanti kalau ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus, bisa panteng terus, nanti disitu kan segala permasalahan ikan gabus bisa diberikan solusinya ya. Kemudian dari Muji di Cilacap ya, untuk pemijahan ikan gabus efektif mana Pak? Bis beton, kolam terpal, kolam semen ya, dan berapa ukurannya? Kalau untuk pemijahan ikan gabus hasil budidaya dengan yang dari alam tentunya beda-beda. Kalau bicara efektif, semuanya efektif, tinggal kita mau dari mana kita memulainya. Saya kasih contoh. Di saya semua ikan gabus di sini hasil budidaya. Yang biasa sudah biasa di kolam semen, kemudian di tempat yang sempit terbatas pun mereka bisa nyaman dan aman. Nah, di sini untuk pemijahan makanya menggunakan bis beton, karena memang disitulah ikan sudah dibudidayakan. Tetapi kalau ikan yang hasil dari tangkapan alam, kemudian dia jadi induk, ya, itu memang kita untuk menjinakkan dulu agar kita bisa adaptasi di kolam bis beton. Nah, yang paling enak kalau ikan gabus didapat dari tangkapan alam, yang paling enak adalah diadaptasikan dengan alam juga, sama, nggak usah dirubah nggak usah dirubah lingkupnya sebelumnya. Jadi misalkan dari kolam tanah di alam, kembalikan aja ke kolam tanah, pasti dia mijah, kan gitu ya. Atau kalau nggak gitu, dulunya dari tangkapan alam kemudian ditaruh di kolam semen ya, agak besar, itu juga sangat mudah sekali akan terjadi pemijahan. Tetapi kalau yang di tempat kita, karena memang kita buat seefisien mungkin, tempat itu terbatas juga, sehingga nanti dengan tempat yang terbatas bisa muat banyak gitu kan ya, itu. Jadi silahkan nanti memilih Mas Muji yang ada di Cilacap. Untuk semuanya efektif, tergantung kita memulai dari mana. Kalau kita mulai dari induk budidaya ya pakai bis beton aja gampang, wong di dalam akuarium aja dia bertelur kok ya, apalagi cuma di bis beton. Tapi kalau yang liar ya nggak mungkin bertelur di akuarium ya kan, karena memang sudah habitatnya nubur-nubur, habitatnya sudah tempat yang luas, habitatnya makan daging, sifat liarnya tetap masih akan terbawa saat dibudidaya sekalipun ya. Oke, itu kembali pertanyaan dari Mas Muji di Cilacap. Kemudian ada lagi satu pertanyaan dari Pak Sudaryoto, ini yang ada di Magelang Pak. Mau nanyakan Pak, untuk benih ikan gabus saat ini itu ada nggak Pak yang bibitnya itu dijual sudah besar kiloan gitu Pak? Misalkan saya beli yang sekilo isi 10, saya besarkan lagi menjadi sekilo isi 2. Apakah Bapak juga mau menerima hasil panennya? Kalau bicara benih yang kiloan seperti itu, memang kita juga menyediakan. Jadi kita menyediakan benih yang besar-besar. Jadi kalau Bapak menginginkan benih yang kiloan, kita ada ya, bibit kiloan. Jadi Bapak membesarkan ikan gabus sekilo isi, beli yang sekilo isi 10 atau 15 ya, sekilo isi 5, belinya kiloan. Kemudian dibesarkan dari sekilo isi 10 atau 15 itu dibesarkan jadi sekilo isi 2 atau 1 atau 2. Waktunya juga sama, waktunya kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan ya. 6 bulan itu sudah mencapai besar segitu. Kalau bicara masalah perhitungannya, lebih menguntungkan yang besar dibanding yang dari kecil ya. Nah, itu nanti kita jabarkan di episode berikutnya masalah hitung-hitungannya. Bisa 2 kali lipat keuntungannya Pak dari benih yang sudah besar, yang sudah kiloan itu. Resikonya kecil, kemudian ikannya makin besar harga jualnya juga akan naik kan. Ya, itu ya. Jadi silakan nanti bisa dicoba dan bisa berhubungan dengan saya nanti kalau misalkan mau benih yang kiloan, sudah besar ya, jadi tinggal melanjutkan saja. Oke, sekian dari saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Ikuti terus perjalanan dunia ikan gabus di tanya jawab maupun di budidaya ataupun di video-video lainnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.